usaha logistik, sehingga tepat sekali untuk menjadi pembicara pada kesempatan ini. Juga Mas Demi yang banyak pengalamannya, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi seluruh mahasiswa untuk bisa menyerap ilmu, mendapatkan pencerahan dari Pak Trio Jonathan dan Pak Demi. Demikian saja dari kami. Salam dari Bapak Dekan. Selamat berseminar, mudah-mudahan lancar. Kalian semua bisa mendapatkan ilmu, bisa tetap lulus tepat waktu, bisa selalu sehat dan gembira selalu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ja'far Lutfi, PhD, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi atas sambutan yang diberikan. Semoga bisa selalu memotivasi kita untuk selalu tetap semangat. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada saudara moderator, silakan. Baik, terima kasih kepada MC. Selanjutnya saya sampaikan waktunya dan tempatnya untuk Bapak Trio Jonathan. Waktu dan tempat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Mbak Hubaila dan yang saya hormati Pak Ja'far Lutfi yang sudah hadir juga di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan diskusi gitu. Jadi saya senang menyampaikan ini. Oke, pada kesempatan hari ini tentang apa sih dan penerapannya itu bagaimana untuk meningkatkan daya saing gitu ya, meningkatkan daya saing di wirausahaan. Saya coba share screen dulu materi saya. Oke, terima kasih. Nah, kita mulai ya. Nanti jika ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan di akhir, jadi saya akan menyampaikan dulu materinya. Oke, dengan judul penerapan inovasi untuk penguatan daya saing. Jadi di sini akan saya sampaikan tidak hanya nanti terkait inovasi produk gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan ini untuk melakukan inovasi pada diri kalian. Bagaimana inovasi belajar mungkin, atau kalau yang zaman sekarang pengen jadi YouTubers gitu ya. Bagaimana sih yang punya YouTubers yang punya ciri khas gitu ya, yang belum ada di tempat lain itu seperti apa? Nanti coba kita bahas bareng-bareng. Oke, yang pertama, sering kita itu bingung gitu ya antara apa itu kreativitas dan inovasi. Kadang-kadang itu sama aja nggak sih gitu ya. Kreativitas, kamu kok kreatif sih, kamu kok inovatif sih, ini apa bedanya sebenarnya? Ini dua hal yang sama tapi sedikit beda gitu ya, kayak orang kembar gitu lah ya. Oke, jadi kita mulai. Kreatif itu atau kreativitas ialah menghadirkan suatu gagasan, jadi kita fokus ke gagasannya gitu. Jadi yang menjadi garis tebal adalah gagasan. Gagasan di sini apa yang ada di otak kita, bagaimana kita memberikan gagasan, bagaimana kita membuat ide-ide itu adanya di otak, itu kreativitas. Atau kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan produk baru, tapi masih dalam hal gagasan gitu ya, di sini kreatif itu. Kemudian inovatif atau inovasi. Nah, inovasi itu adalah penerapan praktis gagasan yang kreatif. Jadi tadi kalau misalnya kita punya ide baru, punya konsep baru, selama itu tidak dijalankan ya teman-teman belum inovatif gitu. Teman-teman itu masih sekedar kreatif aja gitu kan ya. Masih kreatif. Jadi belum diimplementasikan gitu. Inovasi adalah memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai atau manfaat. Nah, yang kedua, inovatif itu tidak hanya sesuatu yang baru kemudian dibuat. Tapi yang kedua adalah inovatif itu harus bermanfaat. Oke, karena ada banyak
apa ya, produk-produk baru itu yang dibuat tapi akhirnya tidak bermanfaat. Oke, sebagai contoh misal kita sering lihat modifikasi motor gitu ya, motornya dibikin ceper, bannya dibikin kecil gitu kan, akhirnya ya nggak bisa dijalanin gitu kan ya. Nah itu kreatif, ya itu kreatif karena memiliki apa ya, produk dengan nuansa yang baru gitu kan, motor cowok tapi bannya kecil dengan ornamen-ornamen yang bagus, kemudian itu dihadirkan dalam sebuah event gitu ya. Oke, itu kreatif. Tapi itu kalau dipakai nggak bisa, karena nggak sesuai dengan fungsinya gitu ya. Ban kecil dipakai ya mungkin peok gitu kan. Nah, ini inovasi. Oke. Kurang jelas ya. Oke. Mengapa harus inovatif sih dalam bidang apa ya, wirausaha mungkin gitu kan. Yang pertama, pasar itu mau lebih baik sekaligus murah. Nah, ini menjadi patokan. Dimanapun, entah itu industri besar atau industri, entah itu negara berkembang atau negara maju, pasar itu pasti pengen yang lebih baik dan lebih murah. Itu pasti, apalagi Indonesia gitu ya. Indonesia itu memang negara kita itu dikenal sebagai negara konsumtif. Konsumtif dalam artian tidak jelek, tapi memang kita memiliki pangsa pasar yang luas gitu, sehingga kita menjadi target dari perusahaan-perusahaan luar untuk menjual barangnya di Indonesia. Oke, kemudian pesaing itu mau merebut pangsa pasar dengan segala cara. Oke. Bagaimana pesaing itu akan merebut pangsa pasar kita? Sebagai contoh adalah ketika ada BlackBerry merebut Nokia gitu kan. Nokia langsung ambles. Kemudian ketika BlackBerry direbut sama Android. Nah, udah. Sekarang BlackBerry juga mulai merangkak. Tuntutan zaman atau penemuan baru atau penyelesaian baru, apalagi zaman sekarang di era yang maju gitu ya, teknologi maju, sehingga inovasi perlu dilakukan. Kalau kita lihat Gojek itu sudah tidak hanya menghilangkan ojek, tapi menghilangkan restoran, menghilangkan swalayan dan macam-macamnya. Karena tuntutan zaman. Nah, persaingan harus dimenangkan di sini. Sebab kalau kalah akan segera terpinggirkan. Jadi intinya adalah di tengah ketatnya persaingan itu siapa yang tertidur pasti hancur. Itu yang menjadi yang harus kita ingat gitu ya. Oke. Nah, pola belanja kita coba cek benar nggak sih siapa yang tertidur itu pasti hancur. Meskipun ini industri yang sangat besar, jika kita lengah, ya nggak bisa berkembang. Sebagai contoh di sini ada Giant ya. Kalau teman-teman lihat di Indonesia itu gerai Giant itu banyak yang tutup. Karena apa? Karena pola belanja kita sekarang adalah pola belanja secara online. Oke, Giant belum siap dengan itu. Ini belum siap. Pola belanja kita adalah secara online. Jadi ini salah satu bentuk inovatif gitu ya di suatu lini bisnis itu yang membawa tadinya itu manual. Oke, kita datang langsung ke gerai dengan panas-panasan, dengan konsumsi bahan bakar yang tinggi. Gitu. Sekarang hanya sampai di rumah, belum mandi, langsung cari Tokopedia, datang. Harganya lebih murah lagi. Oke. Giant tutup. Apalagi yang tutup? Banyak itu ya. Sebagai contoh, beberapa perusahaan spare part gitu, sekarang juga untuk pembelian spare part bisa melalui Tokopedia dan macam-macamnya. Oke. Sehingga di sini banyak yang secara tidak langsung dengan adanya online shop, rantai bisnis di beberapa industri itu menjadi terhambat. Oke. Ini bentuk inovatif. Ini bentuk inovasi jual beli yang menunjukkan bahwa inovasi itu sangat penting. Kita nggak siap ya, kita yang terbunuh gitu ya. Oke. Nah, tantangan selanjutnya, inovasi bagus. Tadi sebagai contoh Gojek gitu ya. Gojek itu sangat bagus. Dia bisa merubah rantai bisnis yang punya rantainya terlalu panjang, misal kita harus beli ke distributor beli ke perusahaan. Dengan Gojek kita langsung bisa terhubung dengan perusahaan. Demikian juga dengan makanan-makanan gitu kan ya.
makanan-makanan, kita bisa langsung beli ke pedagang tanpa harus keluar. Oke. Saat ini dengan adanya online shop, para IKM-IKM berkembang. Saat ini, ya, saya akuin ya, berkembang. Semua orang kalau misalnya ditanyain kerjaanmu apa, kok kamu nggak kerja sih? Gitu. Enggak, saya wirausahawan, apa jualan online. Oke, bagus. Saat ini, tapi tantangannya kalau kita lihat, saat ini sudah ada namanya cloud kitchen. Apa itu? Dapur awan itu apa? Dengan nama Rebel. Oke, dengan nama Rebel Food. Di India sudah berkembang. Apa yang dimaksud cloud kitchen? Yaitu memungkinkan pelaku usaha kuliner untuk memperluas wilayah penjualannya tanpa harus membuka restoran secara fisik. Jadi Rebel ini kalau di India dia punya banyak sekali unit-unit gitu ya, banyak sekali cabang di beberapa tempat gitu. Tapi itu cuma semacam dapur gitu. Nggak pakai tempat kayak restoran, kemudian ada kursinya, dia harus milih tempat yang strategis, pinggir jalan, macam-macamnya enggak. Rebel enggak demikian. Dia hanya buka dapur yang penting dekat dengan konsumen. Kemudian konsumen belinya dari mana? Ya dari Gojek, Grab gitu, semacam itu gitu ya di India. Ini menunjukkan bahwa persaingan hanya antar restoran dengan restoran, tapi itu restoran dengan dapur, hanya dapur saja. Bisa dibuka di dalam tempat yang terpencil gitu kan, yang penting dapur, yang penting dekat sama konsumen. Itu yang terjadi di India saat ini. Problemnya adalah bagaimana dengan Indonesia. Teman-teman lihat, yang Grab sudah memunculkan ini konsep cloud kitchen. Dengan alhamdulillahnya masih apa itu Grab Kitchen? Ini tidak hanya Grab ya. Yang saya tahu Gojek juga sudah ada, tapi namanya saya lupa, Gojek. Jadi sebuah dapur dengan konsep cloud kitchen khusus melayani pesan antar dan makan di tempat yang menggabungkan berbagai merchant favorit GrabFood dalam satu lokasi. Jadi misal di lokasi mana? Di Bantul gitu. Di Bantul itu yang laku makanannya apa aja sih? Misal ada somai, ada empek-empek, ada bakso. Jadi kan dalam satu tempat. Nanti Grab ketika ada pesanan dia mengambilnya dari situ, dari kitchennya itu, kemudian diantar ke tempat-tempat. Nah, lebih efisien, iya jelas lebih efisien. Kalau saat ini kita bisa pesan dari jarak jauh gitu ya, kita bisa pesan makanan yang tempatnya mungkin 3 km dari kita, 10 km dari kita gitu, dan itu tempatnya berpencar. Kedepannya enggak, mereka yang dipusatkan di mana sehingga para driver-driver ojek online itu bisa mengambil di tempat itu dengan lebih dekat. Konsumsi bahan bakarnya lebih murah. Oke, ini tantangannya. Jadi pertanyaan dapat memfasilitasi semua jual. Kalau dengan antar Taiti itu banyak Pak. Taiti wah yang jual banyak banget. Apakah dengan konsep cloud kitchen ini dan penjual-penjualan yang tidak terfasilitasi nantinya ketika konsep cloud kitchen ini ada? Ini menjadi masalah. Apalagi bagi saya khususnya dan bagi teman-teman yang baru ingin membangun sebuah UMKM. Kalau 3 bulan itu nggak ada, maka sudah menjadi biasa itu loh. Pembeli itu jadi seperti sudah bosan gitu dengan konsep yang seperti ini. Itu kita bisa melihat kalau dari ilmu statistik 40 hari ketika kita melakukan kegiatan secara sama terus rutin terus seperti itu, maka itu menjadi kebiasaan.
Itu kalau 40 hari 1 bulan itu ya. Katakanlah 1 bulan. Kita nyapu aja setiap jam 7 terus. Nanti pagi-pagi masih jam 7 itu langsung ngambil sapu itu terus nyapu. Oke. Itu menurut ilmu statistik. Menjadi kebiasaan dan itu menjadi biasa dan ayo udahlah kayak rutinitas biasa. Itu kalau nyapu. Apalagi kalau menu gitu kan, menu makanan atau pelayanan. Oke. Bisa dipahami, oke. 3 bulan sekali harus melakukan inovasi-inovasi. Grab Kitchen sekarang. Ini menurut saya konsep yang menarik dari sisi perusahaan. Tapi ini menjadi tantangan serius bagi sisi UMKM. Oke, next. Nah, kita masuk ke bagaimana sih, apa aja sih inovasi itu gitu ya. Tadi kita lihat jenis-jenis inovasinya. Apa itu kreatif atau apa itu inovasi dan tantangannya seperti apa. Itu kalau era sekarang. Teman-teman bisa memahami ini gitu ya. Jangankan UMKM gitu kan. Yang sekelas Nokia aja bisa selesai gitu ya dalam waktu sekejap dengan adanya Android, BlackBerry, Nokia yang kita tahu HP-nya kalau dibanting ke keramik-keramiknya yang pecah gitu ya. Oke. Ini langsung bisa selesai dengan adanya Android dan itu sifatnya cepat sekali. Oke. Nah, inovasi. Inovasi itu ada 2. Ada yang bernama inovasi radikal dan inovasi inkremental. Apa itu inovasi radikal? Teknologi yang mendorong inovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Radikal, namanya radikal di sini diubah 180 derajat gitu. Menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada di pasaran. Dan itu memiliki nilai tambah. Memiliki daya saing yang tinggi. Sebagai contoh yang tadi itu ya. Android. Oke, muncul. Tadinya BlackBerry berjaya dengan QWERTY keypad-nya, Android muncul dengan touchscreen-nya gitu ya. Dan BlackBerry nggak bisa bertahan di situ, telat. Ya. Oke. Itu merubah secara radikal. Gojek itu merubah secara radikal juga. Dari sifat yang manual apa-apa beli sendiri, tahu-tahu muncul Gojek. Tahu-tahu ada layanan GoShop, tahu-tahu ada layanan GoSend, udah. Jadi Gojek itu tidak hanya sekedar bersaing dalam lingkup ojek gitu ya, tapi juga dalam lingkup lebih luas lagi seperti toko, swalayan, macam-macamnya. Oke, itu radikal sekali. Kemudian ada namanya inovasi inkremental. Inovasi inkremental yaitu inovasi yang berorientasi pasar. Marketable product. Oke. Biasanya inovasi inkremental ini sifatnya perlahan, nggak radikal gitu. Karena kita melihat pasar, oke pasar sekarang pengennya apa, kita beli. Kita buat sesuatu yang baru. Nah, inkremental ini lebih mudah untuk kita lakukan gitu kan ya, daripada yang radikal. Kadang-kadang kalau kita berbicara inovasi, kita berpikirnya adalah radikal gitu kan, yang sesuatu yang belum pernah ada. Sedangkan inovasi tidak harus seperti itu. Oke, next. Nah, ada 2 fenomena untuk menjalankan inovasi, itu inovasi tertutup dan inovasi terbuka. Apa itu inovasi tertutup? Apa itu inovasi terbuka? Inovasi tertutup, sifat inovasinya itu berada dalam internal perusahaan. Kita nggak melakukan kolaborasi dengan luar, tapi hanya internal perusahaan. Jadi perusahaan A punya inovasi sendiri, perusahaan B punya inovasi sendiri. Mereka kemudian antar inovasi dipersaingkan gitu. Inovasi saya lebih bagus daripada inovasi kamu. Oke. Dipersaingkan di sini. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua adalah inovasi terbuka. Ini sifatnya lebih open lagi. Antar perusahaan bisa saling bekerja sama untuk membuat sebuah brand baru. Oke. Inovasi terbuka. Jadi inovasinya tidak hanya melihat sekedar di internal perusahaan, tapi sudah melihat dengan sudah berkolaborasi dengan perusahaan lain. Itu kenapa saat ini persaingan antar produk tidak hanya produk A dengan produk A, tapi produk A dengan produk B. Sebagai contoh, rokok itu bersaingnya tidak hanya dengan rokok sekarang, tapi rokok itu bersaingnya dengan game-game online. Oke. Banyak perokok-perokok yang akhirnya sekarang kalau sudah main game online lupa ngerokok, lupa makan gitu ya. Akhirnya banyak beberapa produk
itu yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan game online. Sebagai contoh,